Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, kok kurang semangat? Coba sekali lagi ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Kalian semangat pagi hari ini. Coba sebelum memulai pelajaran hari ini, kita harus baca doa. Mana KM-nya coba? Apakah hadir? Hadir ya? Yuk, pimpin dulu doanya yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bagus ya. Setelah kita berdoa, kita nyanyikan lagu dulu. Satu Nusa Satu Bangsa. Siapa yang masih ingat? Bagus, hebat-hebat ya. Coba kita mulai. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Hebat ya, kalian masih hafal lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Coba selanjutnya lihat apakah teman-teman kalian hadir semuanya. Ibu akan cek dulu ya kehadiran kalian. Sebentar ya. Anjalia, Nova, Fahri, Restu, Dava, Randy, Gina, Mailani, Ani. Alhamdulillah ya hadir semuanya. Coba sekarang sebelum memulai pelajaran, Ibu ingin kalian cek dulu kolong bangku kalian. Apakah sudah bersih atau belum? Wah, ada sampah tuh. Sampah punya siapa ya? Coba dibuang dulu sampahnya. Bagus. Coba luruskan bangkunya supaya kalian belajarnya tetap konsentrasi. Boleh duduk lagi yang rapi ya. Nah, coba sekarang kita tepuk semangat dulu supaya kalian tetap semangat. Coba tepuk semangat. 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 Udah semangat? Sudah. Sebelum memulai ke materi selanjutnya, coba Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Acungkan tangan. Ya, boleh. Nova apa coba? Mengenai lingkung? Iya, pintar, lingkungan. Lingkungan apa, Fahri? Lingkungan alam. Ada yang masih ingat apa itu lingkungan alam? Boleh. Anjalia apa? Pinter. Ada yang tahu lagi? Hebat. Ya, betul ya kata Anjalia. Katanya lingkungan alam itu tempat kita tinggal, Bu. Tempat kita bermain. Tempat kita mencari ilmu. Coba di lingkungan alam ini ada apa saja sih yang kalian ketahui? Coba lihat ke jendela, ada apa aja sih di lingkungan alam itu? Betul, matahari, terus tumbuh-tumbuhan, hewan, tanah, dan lain sebagainya. Banyak ya.
Nah, pertemuan kali ini atau pada hari ini Ibu akan membahas mengenai pelestarian sumber daya alam. Apa sih itu pelestarian sumber daya alam, Bu? Nanti kita belajar ya. Kalian harus nyimak dulu. Nah, pada materi ini Ibu harap kalian bisa memahami apa sih itu pentingnya sumber daya alam bagi kehidupan kalian. Kalian bisa mengidentifikasi dampak yang terjadi ketika kalian memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Dan Ibu juga berharap kalian bisa memberikan contoh upaya pelestarian sumber daya alam. Ya. Nah, sebelum lanjut ke materi lebih dalam, kita simak dulu ya video pembelajaran berikut ini. Kalian bisa mengikuti nyanyiannya atau lagunya secara bersama-sama ya. Boleh, yuk. Boleh coba kalian berdiri semuanya. Ikuti ya. Sumber daya alam ada dua jenis yang diperbarui, tak diperbarui. Hewan, tumbuhan, air, udara, itulah contoh yang diperbarui. Minyak, gas alam, dan bahan tambang, itulah contoh tak diperbarui. Sumber daya alam ada dua jenis yang diperbarui, tak diperbarui. Hewan, tumbuhan, air, udara, itulah contoh yang diperbarui. Minyak, gas alam, dan bahan tambang, itulah contoh tak diperbarui. Setelah kalian menyimak lagu mengenai sumber daya alam tadi, coba pembahasannya apa sih? Apa yang dibahas di dalam video tersebut? Mengenai apa? Sumber daya alam. Sumber daya alam itu dibagi menjadi dua. Yang pertama apa? Pinter, dapat diperbaharui. Dan yang kedua, yang tidak dapat diperbaharui, ya pinter. Ibu jelaskan sedikit ya. Nih, jadi kita tinggal di negara apa? Indonesia. Nah, Indonesia ini negara yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Negara Indonesia ini memiliki pulau terbesar di dunia. Ada yang tahu berapa pulau di Indonesia? 13.466 pulau. Sehingga Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah adanya. Tadi yang kalian sudah pahami lewat video pembelajaran tadi, sumber daya alam adalah pinter. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ya, sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam dapat diperbaharui. Contohnya, ada yang tahu contohnya? Tanah, udara, terus pohon. Ya, pinter. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu apa? Sumber daya alam
yang tidak akan habis atau dapat dihasilkan kembali dalam jangka waktu yang cepat. Iya. Nah, ada yang kedua, apa itu? Sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Contohnya apa? Betul. Apa itu bahan tambang? Timah, seperti apa? Timah, emas, terus iya, hebat. Jadi, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Iya, pinter. Coba selanjutnya, Ibu mau tes dulu berapa siap kalian untuk belajar. Kita tepuk fokus dulu ya. Gini, tepuk fokus. Dilihat, perhatikan, didengar, fokus. Bisa? Bisa. Pintar ya. Coba sekali lagi. Tepuk fokus. Dilihat, perhatikan, didengar, fokus. Ya, pintar. Ya, pada hari ini kita akan belajar secara berkelompok. Ya, sekarang jumlah siswa semuanya itu berapa? 24. Ibu akan membagi ke dalam 6 kelompok. Jadi, setiap kelompoknya berisi 4 orang. Di sini, Ibu punya gulungan kertas yang berisi angka 1 sampai angka 6. Nanti kalian ambil ya, semuanya bergiliran kertas tersebut. Jangan dulu dibuka sebelum semuanya mengambil ya, harus tertib ya. Nah, boleh kalian ambil, nggak boleh dorong-dorong ya. Sudah? Baik, jika sudah, kalian boleh buka kertas gulungannya. Kalian mendapatkan nomor berapa? Boleh lupa? Nomor berapa? 1. Silpi nomor berapa? 2. Nah, boleh yang sudah memegang kertas mendapatkan kertas dari angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6 boleh berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya, boleh. Mejanya disatuin ya. Yuk, harus tertib yuk, nggak boleh ribut yuk. Sudah? Sudah. Jika sudah, kalian duduk ya. Nah, sudah ya, sudah kebagian kelompok semuanya. Duduknya yang rapi. Nah, kalian simak ke depan. Nah, di sini Ibu memiliki LKPD. LKPD ini kalian kerjakan secara bersama-sama dengan setiap anggota kelompoknya. Ya. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD, kalian simak terlebih dahulu apa gambar yang Ibu tampilkan di layar depan di sini. Coba perhatikan dulu. Di sini kalian melihat gambar apa ya? Betul, gambar pohon. Iya, apakah pohon termasuk sumber daya alam? Iya, Bu. Iya, pinter. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu permasalahan yang ada di Pulau Kalimantan. Apa ya? Nah, di sini ternyata semakin setiap tahunnya hutan di Kalimantan ini semakin berkurang pohonnya. Kalian bisa simak ya. Di sini ada gambar warna hijau. Warna hijau itu adalah pohon-pohon yang ada di hutan Kalimantan. Di situ ada pada tahun 1950 hutan Kalimantan masih warna hijau semuanya full. Nah,
pada tahun 1960 warna hijaunya berkurang, berarti bertanda bahwa pohon pada Pulau Kalimantan itu berkurang ya. Nah, Ibu sudah mencontohkan satu jawaban untuk mengisi lembar kerja tersebut. Kalian boleh menjawab kolom selanjutnya apa yang terjadi pada hutan Kalimantan setiap tahunnya. Kalian perhatikan terlebih dahulu petunjuk-petunjuk pengerjaan LKPD. Setelah kalian selesai mengerjakan LKPD, kalian akan mempresentasikan secara bergiliran setiap kelompoknya di depan ya. Nah, kalian perhatikan terlebih dahulu petunjuk-petunjuk pengerjaannya. Jika kalian ada yang tidak dipahami, boleh kalian bertanya kepada ibu. Kalian tidak boleh menyalin hasil pekerjaan kelompok lain ya. Jika tidak boleh, kalian harus bertanya ke ibu ya. Nah, boleh kalian mulai mengerjakan LKPD-nya. Bagaimana? Udah selesai semua? Alhamdulillah ya, udah selesai semua dikerjakan LKPD-nya. Susah? Wah, anak-anak ibu hebat, nggak susah ternyata. Nah, seperti penjelasan ibu di awal, setelah kalian mengerjakan LKPD, kalian akan mempresentasikan setiap kelompoknya di depan. Nanti ibu akan kocok ya, siapa dulu kelompok yang akan tampil. Nah, coba ibu akan kocok ya. Hah, ternyata kelompok 2. Siapa yang kelompok? Wah, ternyata kelompok Nopa ya. Boleh. Kelompok Nopa. Ketika kelompok Nopa mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan, maka kelompok lainnya harus menyimak ya. Kalian boleh bertanya, menyanggah, atau ada yang berbeda pendapat ketika kelompok Nopa sudah menyelesaikan presentasinya. Boleh kepada kelompok Nopa, silakan presentasinya. Wah, Masya Allah, bagus ya hasil presentasinya. Boleh kita kasih tepuk tangan buat kelompok Nopa. Iya ya. Nah, apa yang kalian dapatkan dari kelompok Nopa? Bagus ya. Kelompok Nopa menjawab, setiap tahunnya hutan di Kalimantan itu semakin berkurang pohonnya, dan kelompok Nopa memberikan solusi untuk melakukan penanaman pohon kembali di lingkungan sekitar terlebih dahulu, karena kalian masih pelajar. Penanaman tanaman kembali itu disebut reboisasi. Ya, bagus kelompok Nopa, good job. Nah, untuk selanjutnya ibu akan kocok kembali untuk penampilan kelompok selanjutnya ya. Alhamdulillah, semua kelompoknya hebat-hebat, jawabannya keren-keren. Kalian itu memang the best deh. Nah, karena semua kelompok sudah presentasi ke depan, kalian boleh duduk sesuai dengan kursinya masing-masing. Yuk, boleh yuk. Tidak boleh ribut, tidak boleh dorong-dorong. Ya, sudah? Ya, baik. Nah, untuk selanjutnya, agar kalian lebih paham, ibu akan memberikan penjelasan materi yang telah kalian kerjakan di LKPD dengan penjelasan dari ibu agar kalian lebih paham. Kalian boleh simak PowerPoint yang akan ibu tampilkan ya di depan. Tapi sebelumnya, ibu mau cek dulu apakah kalian masih fokus. Kita tepuk fokus dulu ya. Tepuk fokus. Dilihat, perhatikan,
Didengar, fokus, hebat. Nah, Ibu mulai ya. Di awal tadi Ibu sudah menjelaskan apa sih itu sumber daya alam? Segala sesuatu yang berasal dari alam. Nah, sumber daya alam ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ya. Nah, sumber daya alam ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya yang dapat diperbaharui itu memiliki jumlah yang tak terbatas. Contohnya apa? Contohnya air, angin, matahari, tumbuhan, dan hewan. Pintar. Nah, yang kedua itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Tadi apa artinya? Bahwa jumlahnya itu terbatas dan dapat habis. Maka dari itu kalian harus menggunakannya dengan bijak ya. Tidak boleh menghambur-hamburkan air seperti itu ya. Nah, contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu apa? Barang tambang seperti minyak bumi, gas alam, timah, emas, dan lain sebagainya. Nah, tadi kita di LKPD itu sudah membahas mengenai hutan. Nah, apakah hutan itu penting buat kehidupan kita? Betul, penting ya. Hutan itu adalah paru-paru dunia. Apabila tidak ada hutan, bagaimana apabila di lingkungan kalian tidak ada pohon? Iya, betul, tidak akan ada oksigen yang bersih. Maka dari itu kalian harus menjaga pohon-pohon, ya, harus menjaga hutan. Nah, di sini apa sih itu manfaat sumber daya hutan? Iya, tempat tinggal hewan dan tumbuhan, mencegah banjir dan longsor, tempat penyimpanan air di tanah, penghasil oksigen. Tadi Ibu udah sebutkan bahwa hutan itu adalah paru-paru dunia. Pinter ya. Nah, di sini Ibu juga akan menjelaskan bagaimana sih itu upaya pelestarian sumber daya alam. Iya. Nah, upaya pelestarian sumber daya alam itu satu, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalian harus menjaga lingkungan kalian. Iya. Tidak boleh menebang hutan sembarangan. Kalau hutan ditebang terus-menerus, maka akan terjadi longsor. Iya. Reboisasi. Apa itu reboisasi? Penanaman hutan yang gundul. Pinter. Nah, selanjutnya itu menanam hutan bakau di daerah pantai. Apa tuh, Bu? Itu tumbuhan bakau itu mencegah abrasi atau banjir yang disebabkan oleh naiknya air laut. Nah, yang terakhir itu ada membuat terasering atau membentuk tanah bertingkat-tingkat ya. Nah, selanjutnya untuk melengkapi penjelasan materi dari Ibu, yuk kita bersama-sama nonton video mengenai dongeng bagaimana sih cara melestarikan sumber daya alam, khususnya di hutan. Mari kita simak bersama-sama ya. Suatu hari di tepi hutan, Rumbun, Hayati, dan Wanara sedang berkumpul. Mereka akan belajar di alam terbuka, tapi mereka masih menunggu Burhan yang belum datang. Ternyata Burhan masih dalam perjalanan. Tanpa disadari, Burhan terbang bukan ke arah tujuan. Sungguh malang, Burhan masuk ke wilayah yang penuh dengan asap di mana-mana.
Akibat kepulan asap yang sangat pekat, Burhan terbang tak menentu. Ia pun terbatuk-batuk. Burhan lalu berteriak minta tolong. Tolong, tolong aku. Sahabat rimba berlari menyusuri hutan mencari Burhan. Kamu dengar itu? Itu suara Burhan. Sepertinya ia sedang minta tolong. Ayo, kita segera bantu dia. Burhan! Semakin dalam mereka masuk ke dalam hutan, asap semakin pekat. Api mulai membakar pohon dan tumbuhan. Hewan-hewan di dalam hutan berlarian. Mereka takut dan panik. Tidak hanya di dalam hutan, asap dan api pun mulai masuk ke pekarangan rumah petani yang ada di dekat hutan. Ayah, kenapa ada asap dan api di mana-mana, Ayah? Aku takut. Di tengah hutan, Burhan terus menangis karena kesakitan. Burhan terus teriak meminta tolong. Tolong, tolong aku. Sahabat rimba berhasil menemukan Burhan dari suara tangisannya yang cukup keras. Burhan terlihat tampak kesakitan. Aku tak bisa terbang. Mataku perih. Aku juga tidak bisa napas. Setelah menemukan Burhan, para sahabat rimba bergegas pergi ke tempat yang lebih aman dan bertekad mencari tahu penyebab kebakaran ini. Kebakaran ini parah sekali. Kita harus cari tahu penyebabnya. Akankah sahabat rimba menemukan penyebab kebakaran ini? Burhan masuk ke wilayah yang penuh dengan asap di mana-mana. Semakin dalam mereka masuk ke dalam hutan, asap semakin pekat. Setelah menemukan Burhan, para sahabat rimba bergegas pergi ke tempat yang lebih aman dan bertekad mencari tahu penyebab kebakaran ini. Rumbun, Wanara, Hayati dan Burhan menyusuri hutan untuk mencari penyebab kebakaran. Tak lama kemudian, mereka menemukan puntung rokok berserakan. Sahabat rimba yakin, puntung rokok inilah penyebab kebakaran hutan kemarin. Wanara lalu ingat, pernah melihat Paman Rumbun membuang puntung rokok sembarangan. Rumbun, aku pernah melihat pamanmu membuang puntung rokok sembarangan. Yang benar kamu, Wanara. Iya, maaf Rumbun. Sepertinya kita harus memberitahu pamanmu kalau membuang puntung rokok sembarangan sangat berbahaya dan merugikan. Mendengar cerita Wanara, Rumbun sangat sedih, marah, dan kecewa. Aku tidak percaya. Pamanku ternyata begitu. Sudah Rumbun, jangan bersedih. Lebih baik kita cari solusi agar kebakaran ini tidak terjadi lagi. Betul itu, Rumbun. Aha, aku ada ide. Tiba-tiba Rumbun teringat sebuah pesan dari guru di sekolah tentang cara mencegah kebakaran hutan. Akankah mereka berhasil menemukan caranya? Nah, sudah selesai. Bagaimana dongengnya? Seru? Alhamdulillah kalau seru. Nah, tadi disampaikan ya di dalam video yang dongeng ya mengenai hutan tadi, bahwa kita itu harus melestarikan sumber daya alam secara cerdas. Ibu singkat ya, cerdas. Cerdas itu C-nya. Kalian harus ciptakan kepekaan dalam menjaga lingkungan alam. E-nya itu empati tinggi alam. R, rubah pikiran acuh terhadap alam. D, demonstrasikan upaya pencegahan sumber daya alam agar tidak langka. Yang A, atasi alam dengan membuat hal-hal baru agar menarik. Yang S-nya, selaraskan pikiran masyarakat untuk mengelola alam dengan bijaksana. Pinter. Nah, dari pemaparan ibu tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Oh, sudah paham semuanya? Alhamdulillah, berarti materi yang ibu sampaikan sudah tersampaikan dengan baik. Tapi untuk mengecek pemahaman kalian, ibu memiliki soal. Hah? Jangan kaget, mudah kok. Kalian jawab sesuai apa yang ibu sudah jelaskan. Di sini ibu memiliki 8 soal pilihan ganda ya. Kalian jawab dengan baik dan benar, dikerjakan secara individu, nggak boleh menyontek ya. Nah, kalian kerjakan dengan baik ya.
Alhamdulillah sudah selesai semua ya dikerjakan. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau ngecek dulu coba ke siapa ya? Fahri. Coba sumber daya alam itu apa sih? Betul, suatu yang terdapat di alam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Iya, tadi sumber daya alam itu dibagi menjadi berapa jenis? Nova? 2 jenis. Yang ke satu, sumber daya alam dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Ya, upaya pelestariannya gimana? Melakukan reboisasi, menanam hutan bakau ya. Tidak boleh. Ya, betul. Kita harus bijaksana dalam menggunakan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Alhamdulillahirrabbilalamin ya, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa tersampaikan dengan baik kepada kalian semua ya. Kalian harus tetap jaga kesehatan agar kalian bisa tetap mengikuti pembelajaran di hari esok ya. Jangan lupa belajar di rumah agar ketika mau belajar di kelas kalian sudah memiliki bekal ya, bukan bekal makanan, bekal materi ya, betul. Nah, tadi di awal kita memulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Maka kita juga harus mengakhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Boleh ibu saja yang memimpin ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalian langsung pulang, jaga kesehatan. Jangan lupa belajar di rumah ya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya di jalannya.